Jadi rupanya tanggap ya. Setelah lihat di media ada berbeda, terus Anda kontak saya. Ya ini menarik ya kalau untuk badan usaha milik negara. Jadi saya katakan, saya beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu saya sempat diundang oleh Bapak Presiden di istana. Salah satu juga kendala di badan usaha milik negara itu adalah orang bilang kadin, bahkan menjadi ATM-nya mereka. Jadi kalau Anda lihat misalnya berapa waktu yang lalu tuh coba di BUMN Kimia Farma, ya kan, teroris. Nah ini saya melihat belum ada gerakan. Nah saya mencoba memberanikan diri sebagai komisaris, dan saya juga punya wawasan terhadap ideologi negara, terhadap kebangsaan, terhadap NKRI. Saya menginginkan, saya mulai dari karyawan saya aja lah. Ya mudah-mudahan dengan gerakan saya ini bisa dicontoh, dibawain naik. Minimal komisaris atau direksinya itu juga memberi pemahaman tentang itu. Kalau memang tidak paham kan kita bisa mengundang pakar-pakarnya. Ya, pakar-pakarnya tentang itu, ya dikasih waktu ceramah 1 jam, 2 jam, ya dicari waktu yang luang, hari Jumat. Nah saya waktu di Surabaya kemarin ini, saya programkan itu. Kenapa? Karena rata-rata di BUMN itu karyawannya tuh banyak anak-anak muda yang usia-usia produktif. Pemahaman tentang itu ya masih nol. Nah, begitu saya sampaikan tentang bahayanya radikalisme dan pemahaman Pancasila, itu mereka antusias sekali ngelihat ininya. Mau datang. Saya bilang gini, untuk tahap pertama adalah direksi, manajer, dan divisi-divisinya. Nah, karyawan saya itu di Berdikari Mebel Nusantara itu ada 1.800 orang. Jadi nggak mungkin dong, ya kan? Jadi ganti-gantian aja. Jadi nanti kalau saya datang lagi dengan tema yang lain, nah, seperti itu. Nah, kenapa perlunya Pancasila ini kita tanamkan di bangsa kita? Ya. Kenapa Pancasila ini juga ditanamkan pada generasi baru, apalagi dia memegang karyawan badan usaha milik negara. Dia harus solid terhadap pemerintah, harus solid terhadap NKRI. Nah, ini yang saya memulainya. Mudah-mudahan saya memulai yang pertama ini tidak mendapat komplain. Mudah-mudahan mungkin Bapak Menteri juga bisa mendengar ini. Bahwa penting sekali Pak Menteri. Ya. Jadi saya juga sampaikan ke holding saya, wah dia angkat jempol, ya ini yang harus kita tunggu. Nah pemahaman ini ternyata sangat menarik. Tidak mengganggu kerja mereka, tidak mengganggu aktivitas mereka. Nah saya menyelenggarakan kemarin itu menjelang sholat Jumat. Jadi 2 jam sebelum sholat Jumat kita luangkan waktu untuk itu, untuk kita memberi wejangan ya terhadap ideologi negara, terhadap bahaya radikal. Kenapa bahaya radikal? Bahwa ini yang menjadi problem kita semua, bahwa anak-anak muda kita sekarang ini kan cepat sekali terpengaruh, ya. Terpengaruh oleh isu, oleh hoax, oleh dan segala macam. Ya, lalu dia bertindak ekstrim. Ya kan? Lalu dia bertindak bahwa tidak ada rasa toleransi. Nah, saya tekankan terhadap karyawan kemarin itu, tolong nanti disampaikan ke yang lain juga bahwa kita ini adalah NKRI, semangat gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, itu ke Indonesia itu yang berbeda-beda, itulah yang membuat kita bisa bersatu. Nah, kalau kita sudah mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila, insya Allah bahaya radikal itu bisa kita tanggulangi, bisa kita atasi. Waktu yang abang pertama selenggarakan itu, dari tingkat apa aja Pak?
Dari pertama tingkat manajer, terus ketua-ketua divisi. Karena satu orang divisi itu bisa 100 orang itu anggotanya. Bisa 200 orang di situ, tapi sekitar ada 340 orang lah yang pesertanya. Awam, mereka juga sangat awam kalau saya lihat itu. Kayak bagaimana ya? Kayak barang baru gitu. Padahal ini filosofi bangsa dia sendiri. Ya, dan saya katakan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, dia sebagai sumber hukum segala hukum berlaku, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain, ya kan? Mereka baru mau kenal. Nah kita sini ada berbeda suku. Perbedaan ini membuat kita bersatu, bukan membuat kita terpecah. Nah oleh karena itu kalau ada pemahaman ini biasanya masuk kalau di BUMN itu bisa dia melalui masjid. Nah, dia ceramah di masjid tuh, di masjid BUMN tuh biasanya tuh. Ya kan, di masjid BUMN atau dia dicekokin tuh anak-anak muda itu, dia kasih doktrin, otaknya dicuci, lalu di dalam BUMN itu sendiri itu baru dia bermain. Seperti itu ya. Kayak gitu parah. Gitu ya. Anda lihat kasus waktu Ahok jadi di Pertamina. Ya. Jadi komisaris utama, kayak apa tuh kadernya di situ? Sempat perlawanan. Lambat laun harus terkikis. Nah, oleh karena itu kita memang harus segera cepat menangkal ini, karena ini sudah masuk di kalangan mahasiswa, di kalangan pelajar. Nah, apalagi kalau di kalangan BUMN itu parah sekali itu. Ya, kenapa? Karena kan bisa menjadi ATM-nya mereka. Ini jaringan-jaringan ini sangat berbahaya sekali. Itu yang kepada mereka, dan mereka juga sangat agak termenung juga. Baru kali ini dapat ceramah ginian. Selama ini kan di BUMN itu kan nggak pernah dapat gituan. Biasanya lu bagaimana produksi kerja harus meningkatkan maksimal ke dalam mutunya dan segala macam. Tapi mereka tidak dibekali oleh wawasan kebangsaan. Jadi Bang, animo sekitar 40-an itu kemarin ya, yang Abang kasih ujangan dalam bentuk seminar itu Bang bentuknya. Ujangannya dalam bentuk seminar atau apa? Dalam bentuk di forum, ya? Di forum, kita bikin forum di situ. Itu animonya gimana waktu itu Abang kasih seperti itu? Baik, bagus. Dia minta jalan keluar. Tapi insya Allah ya, kalau saya melihat khususnya di BUMN yang saya pegang ini, insya Allah orangnya juga bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Karena mungkin ya karena lingkungan di sekitar kita itu banyak yang NU. Ya itu juga mempengaruhi juga. Pertanyaan yang mereka mungkin tanyakan ke Abang itu yang sangat menarik. Ada nggak Bang? Apa sih? Apa gitu? Untuk menangkal atau apa gitu? Ya, dia hanya bilang, Bang, bagaimana cara menangkal dengan itu. Saya bilang ada ciri-cirinya. Anda tuh nanti ikut gabung di pengajian mereka. Biasanya begitu tuh. Di kelompok-kelompok, ada kelompok-kelompok gitu. Tersembunyi lah kalau kelompok mereka itu. Nah, Anda di sana tuh didoktrin. Nah, itu hati-hati. Saya bilang hati-hati dan pada itu pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Ada juga dengan cara-cara ya kalau di tempat saya ya masih lumayan, tapi di tempat lain lebih parah. Saya nggak mau cerita aja. Nggak mau cerita aja di BUMN lain. Jadi tanda-tandanya tuh ada ya Bang? Ada. Dan lalu Abang kasih solusinya. Ini harus begini. Iya. Gitu. Tahap berikutnya saya kasih. Ini kan pertama. Baik. Pertama saya ini satu hal yang baru. Mungkin sudah ada di BUMN lain, tapi tidak terdengar, gitu loh. Nah kebetulan saya menguasai karena saya juga dulu dosen Pancasila juga di Universitas Mercu Buana dan Trisakti. Jadi bekal itu saya pakai, ya. Saya pakai untuk memberi pemahaman kepada mereka, misalnya HTI itu apa, khilafah itu apa, itu saya jelaskan. Ya khilafah, HTI, apa misi mereka? Ya kan mereka kan ingin bisa mendirikan
negara Islam di Indonesia, ya kan, kita harus pelan-pelan menyampaikan kepada mereka. Nah, itu. Jadi saya berharap juga ini bisa diikuti ya, terutama perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan juga yang karyanya banyak. Jadi nggak hanya di BUMN ya bang ya, di semua perusahaan ya. Iya. Maksudnya nanti kan ada swasta juga. Iya, diutamakan dulu BUMN lah. Utama BUMN dulu ya. BUMN dulu lah, karena dia nama ini sebagai roda ekonomi terdepan ini. Iya, iya. BUMN dulu, kalau BUMN bersih, kalau BUMN bagus, insya Allah mengurangi korupsi dan segala macam. Satu contoh kayak temuannya kemarin Erick Thohir itu di PPTN 48 triliun tuh diindikasi ada korupsi di sana. Ngeri kan? Ngeri banget. Ngeri. Jadi BUMN itu menjadi ATM-nya orang-orang itu. Betul. Nah itu. Nah ini tuh melepaskan ini nggak gampang. Jadi harus dibutuhkan orang-orang yang duduk di direksi maupun di komisaris itu dia harus bertarung, berani mendobrak. Kalau hanya duduk manis saja kita ya repot, ya kan? Berani mendobrak supaya lebih baik. Alhamdulillah ya, saya baru setahun ya sebagai komisaris. Ternyata RUU PS-nya untungnya 200%. Luar biasa juga kaget. Saya tanya ke holding kok bisa begini. Nah ini Pak Norman. Mungkin takut deh Pak Norman kali gitu. Oh ya, saya bilang saya nggak main-main kalau bicara korupsi. Kiat-kiat abang tuh bisa seperti itu apa tuh bang? Saya katakan, pertama saya ancam kok ke mereka ya, saya ancam hati-hati ya. Saya kesini tuh untuk membantu, kita nggak punya potensi apa-apa. Ya. Pertama, kalau orang korupsi itu dari kebocoran pembelian. Itu membuat bocor di korupsi. Misalnya, ini harga 10 perak nih kayu di sini. Itu sudah dapat fee. Kita beli kan perusahaannya. Di sini 15 perak. Udah dapat fee juga banyak. Malah dia beli 15 perak. Ini membuat perusahaannya nggak bagus. Akhirnya harga jual kita kan rendah. Karena habis dengan gitu-gituan itu. Nah, saya bilang, kalau itu ketahuan seperti itu, saya audit. Ya, saya audit dengan audit independen. Begitu. Anda sasarannya misalnya Anda yang bermain, saya suruh kembalikan untuk uang semua selama Anda kerja di sini. Dan masuk KPK. Lu mikir deh. Di depan abang udah begituin kepada mereka ya. Iya, iya. Jadi makanya ada efek shock terapi ya bang ya. Iya. Bisa dibilang ya. Iya, saya bilang kalau saya percaya, saya percaya. Kalau saya sudah percaya, jaga kepercayaan. Sejahterakan karyawannya. Kalau sudah untung, sejahterakan karyawannya. Jangan diperas-peras. Kesatu. Kedua, kalau rekanan-rekanan kita mengesup barang, yang usaha-usaha kecil, kita kan banyak membina usaha-usaha kecil tuh. UKM. Lu bikin bautnya UKM. Terus misalnya ini, ini. Tolong jangan uangnya jangan dintit-entit. Selesai bayar. Mereka menghidupin orang banyak. Abang sangat tugas berarti ya. Memang mungkin hal seperti itu lumrah gitu ya. Tapi langsung abang sekat gitu loh. Sekat. Abang Ini yang terjadi di BUMN lain. Dia sudah ngerjain proyeknya sampai miliaran. Iya. Begitu ditagih takso itu yang kejadian. Itu saya nggak ceritakan tuh BUMN mana ya. Gitu ya. Baik. Sangat menarik sekali ya bang. Dan ditunggu gebrakan-gebrakan abang selanjutnya untuk memberikan mungkin motivasi, inspirasi kepada BUMN lainnya. Ya. Artinya saya ini ya kalau memang contoh saya nggak baik ya jangan ditiru. Ya kan, saya mencoba membuka wawasan bahwa apa perlu nggak nih berwawasan Pancasila, ya kan berwawasan kenegaraan di BUMN. Kalau belum ya perlu diberi pemahaman itu, bukan hanya sekedar cari untung, cari segala macam gitu. Karena masalahnya anak muda semua nih sekarang di BUMN.